warga negara asing dan tidak tanggung-tanggung. Kali ini korban pencabulan oleh sang predator berkebangsaan Prancis mencapai 305 anak. Terus banyak sekali. Lagi dan lagi, kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di tanah air. Kali ini, korbannya adalah 305 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan penyiksaan oleh seorang tersangka yang merupakan warga negara asing asal Prancis, François Abelo Camille alias Frans. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya eksploitasi. Berdasarkan keterangan tersangka dan data yang diperoleh, petugas menemukan sedikitnya 305 video cabul yang tersimpan di dalam laptop. Jadi korban ini merupakan anak jalanan, ya, anak perempuan anak jalanan. Kemudian mereka dibujuk dengan memberikan sesuatu, ya, imbalan, ya, memberikan uang selama ini. Kemudian mereka didandani, di make up terlebih dahulu sehingga terlihat menarik. Nah, ini kemudian mereka dipoto, ya. Jadi memang ada dari mereka ini dari pelaku ini menyampaikan kepada korban mereka akan dijadikan foto model. Setelah itu kemudian mereka disetujui. Tersangka diketahui telah beberapa kali datang ke Indonesia dengan visa kunjungan. Saat ini, polisi masih mengembangkan kasus ini, apakah rekaman video cabul diperjualbelikan oleh tersangka atau tidak. Kementerian Sosial mengapresiasi pengungkapan kasus pencabulan anak yang diungkap polisi. Kemensos akan berkoordinasi dengan kepolisian guna proses rehabilitasi para korban. Apabila memang diberikan mandat untuk melakukan rehabilitasi, kami siap dengan segala sumber daya yang kami miliki dan tentunya untuk mensupport selama proses hukum berlangsung dan tentunya pemulihan psikososial daripada si korban yang berjumlah 305 anak ini. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, seperti kamera, laptop, alat kontrasepsi, paspor, dan uang tunai. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 ayat 5 Junto pasal 76 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Polisi menyebut WNA Perancis tersangka kasus asusila terhadap anak tidak kooperatif saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Hingga kini sebanyak 17 korban sudah diidentifikasi. Fakta ini diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi tim liputan Metro TV melalui sambungan telepon. Menurut Yusri, dalam pengungkapan kasus ini, tim penyidik terkendala sikap tersangka yang tidak kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Selain itu, polisi juga sulit mengidentifikasi para korban karena mayoritas korban masih di bawah umur dan belum ber-KTP. Tercatat baru 17 korban saja yang identitasnya sudah berhasil diidentifikasi. Kini polisi masih mendalami motif yang dilancarkan tersangka. Polisi ingin mengungkapkan apakah video para korban yang direkam oleh tersangka digunakan untuk mencari keuntungan atau untuk hal lainnya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengatakan sejumlah organisasi dunia telah mengendus adanya jaringan pedofil internasional di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Berikut kami putar kembali wawancara kami dengan Reza Indragiri. Terus terang peristiwa ini menyedihkan, sekaligus memantik amarah yang luar biasa. Tetapi kalau dikatakan apakah peristiwa ini mengejutkan, terus terang saya tidak merasa demikian. Kenapa? Karena sudah sejak sekian tahun silam, sekian banyak organisasi internasional sudah menangkap radar atau sinyal-sinyal bahwa jaringan pedofilia internasional sudah menebar pancing lebih banyak lagi di wilayah Asia Tenggara. Berarti termasuk Indonesia. Alhasil, saya angkat topi terhadap kinerja teman-teman di kepolisian, namun kita semua harus mengubah mindset bahwa yang kita hadapi bukanlah serigala yang mengincar mangsanya sendirian atau lone wolf, tapi kita berhadapan dengan sindikat, berhadapan dengan jaringan pedofilia internasional. Jadi jaringan ini tidak hanya mendapatkan kesenangan dalam tanda kutip, tetapi juga ini ada sebuah rantai ekonomi dan bisnis, begitu ya, Mas Reza ya? Kalau kita bicara tentang
pedofilia atau kejahatan seksual berbasis online di Thailand misalnya, memang di sana sangat identik dengan pariwisata seks dengan anak, child sex tourism. Ini bertalian dengan, apalagi kalau bukan dengan masalah kemiskinan, ketidakmampuan anak, dan seterusnya. Di samping juga undang-undang atau hukum perlindungan anak yang dianggap rapuh. Tetapi kita perlu samakan persepsi, Mas Adi, bahwa ketika kita bicara jaringan pedofilia internasional, ternyata mereka punya dua paras. Mereka punya dua tipe kelompok. Kelompok pertama adalah para pedofil yang membangun jejaring sedemikian rapi dengan tujuan untuk saling menguatkan, dengan tujuan untuk menemukan cara-cara yang efektif agar mereka berhenti melakukan kejahatan itu. Tujuannya positif. Sementara tipe jaringan kedua ini yang mengerikan adalah mereka saling bertukar informasi tentang di mana kira-kira, wilayah mana, negara mana kita bisa memperluas daerah pemangsaan kita. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai kasus eksploitasi anak oleh warga negara asing ini, kita telah terhubung dengan Aris Merdeka Sirait, Komnas Perlindungan Anak. Selamat siang, Bang Aris. Selamat siang. Ya, Bang Aris, Bung Reza Indragiri menyebutkan Indonesia ada dalam radar utama jaringan pedofilia dunia karena hukum perlindungan anak yang lemah, masyarakat yang permisif, dan rendahnya taraf ekonomi. Bagaimana sebetulnya harusnya kita melindungi anak-anak kita dari cengkeraman, dari ancaman jaringan pedofilia dunia ini? Iya, yang pertama tentu kita harus lihat jaringannya ya. Di Indonesia, kalau kira-kira 3 minggu yang lalu, Polres Jakarta Selatan kan juga mengungkap satu warga negara Amerika yang melakukan praktik sodomi ya. Itu sebelumnya, sebelum terbongkarnya kasus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tentu ini memastikan bahwa ada jaringan internasional yang saat ini berada di Indonesia dan mengincar anak-anak kita. Dan sebelumnya juga di Kalibata Mall itu adalah bagian dari sindikat itu. Jadi Komnas Perlindungan Anak memastikan bahwa ada jaringan yang sudah dibangun secara internasional sejak tahun 92, dan sekarang di Indonesia itu justru ya, selain di kota-kota besar lain seperti Bali, Batam, Makassar dan sebagainya, di Jakarta ini sebelum kasus terbongkarnya di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu yang menelan korban juga banyak ya, anak jalanan juga. Kemudian juga sebelum itu terjadi juga di Mall City, Kalibata City dan sebagainya. Terus kemudian terbongkar lagi. Ini adalah memastikan bahwa ada sindikat internasional itu. Oleh karena itu kewaspadaan ini penting sekali, maka perlu memberikan apresiasi kepada para penegak hukum bahwa terbongkarnya kasus ini bukan hanya sekedar kasusnya warga negara Prancis, kemudian juga warga negara Amerika, tetapi beberapa waktu lalu Komnas Perlindungan Anak juga menangani kasus yang pelakunya adalah masyarakat lokal seperti yang terjadi di Sukabumi yang korbannya sampai 3 hari yang lalu kami pergi atau menemui korban mengaku sudah 35 korbannya. Nah, oleh karena itu dengan terbongkarnya kasus ini 305 ini kan data-datanya ada di laptop itu dan sebagainya. Ini merupakan kejahatan sangat luar biasa dan extraordinary crime, maka kami Komnas Perlindungan Anak akan terus bekerja sama dengan Kemensos untuk melakukan inventarisasi, menelusuri korban-korban yang ada di laptop 305 ini supaya kita bisa menjalankan apa yang menjadi komitmen Kementerian Sosial. Jadi ini sekali lagi kewaspadaan Komnas Perlindungan Anak tentu prihatin terhadap ini. Sekali lagi kita sekarang ini penegakan hukum kita berikan kepada Polda Metro Jaya, tetapi inventarisasi yang ada di laptop itu korban-korbannya sejak tahun 2019 itu harus dicari dan kita akan serahkan kepada Kemensos, di mana Kemensos akan melakukan rehabilitasi terhadap ini. Baik, proses pencarian atau pelacakan atau tracing terhadap 305 korban yang ada di video ini seperti apa? Kesulitannya kan mungkin hanya berupa gambar video, tetapi kemudian mereka juga tidak menjelaskan identitas mereka. Dari sejauh proses inventarisir ini, apa yang kemudian Anda temukan, Bang Aris? Iya, saya kira selalu ada kalau kasus-kasus sodomi, kasus kekerasan seksual itu biasanya pelakunya itu mendaftarkan itu, ya. Jadi kita akan kejar terus apa yang ada di laptop itu, kemudian juga akan didukung oleh data-data yang mungkin ada di hotel itu, di mana artinya segala lini investigasi cara kita akan lakukan. Karena itulah kesulitannya, karena sejak tahun 2019 mungkin saja ini anak-anak korban sudah
tersebar di mana-mana. Itu kesulitannya. Tetapi kita pantang mundur terhadap ini karena ini merupakan kejahatan extraordinary crime, maka Komnas Perlindungan Anak tidak akan pernah kehilangan akal untuk mengungkap ini. Karena ini terus saja akan kita kaitkan dengan kasus-kasus yang sifatnya lokal, internasional, seperti yang terjadi dibongkar ke Polres Jakarta Selatan, kemudian Polda Metro Jaya. Pasti akan kita lakukan. Maka perlu bahu-membahu kerjasama dengan pihak hotel juga. Jadi di investigasi kita tentu tidak perlu diberitahukan kepada publik, dan kita akan mendekati hotel, mendekati tempat-tempat yang ada di dokumen-dokumen yang ada di pelaku. Baik, Bang Aris, bagaimana sebetulnya profil dari para korban ini? Apakah mereka berasal dari kalangan bawah, artinya mereka dari katakan anak-anak jalanan, atau justru sebaliknya? Nanti kita